Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Kurniawan. Kali ini kita di mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya akan membahas tentang harta menurut pandangan Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian harta. Menurut mayoritas ulama fikih, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut, Imam Syafi'i mengatakan al-mal dikhususkan kepada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusak. Menurut Mustafa Ahmad Jarka tadi, yaitu yang pertama, sesuatu itu harus berwujud materi dan bisa diraba. Yang kedua, biasanya manusia akan berusaha untuk meraihnya dan menjaganya agar tidak diambil atau dimiliki orang lain. Dengan demikian, harta itu haruslah memiliki nilai materi. Persyaratan ini, maka yang dikatakan sebagai al-mal adalah segala zat yang dianggap memiliki nilai materi bagi kalangan masyarakat. Pendapat ini secara otomatis menafikan hak dan manfaat untuk masuk dalam berdasarkan kategori harta. Baik, kita masuk ke unsur-unsur harta. Pertama, unsur aniyah. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Yang kedua, unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun maknawiyah. Baik, kita lanjutkan ke pembagian harta. Yang pertama, harta mutawakim dan ghair mutawakim. Harta mutawakim ialah semua harta yang mencakup jenis maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara. Harta ghair mutawakim ialah kebalikan dari harta mutawakim, yaitu yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk ghair mutawakim karena jenisnya. Yang kedua, harta misli dan malkimi. Harta misli terbagi menjadi 4 bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti pakaian, papan, dan lain-lain. Harta kimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, biasa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada imbangannya persamaannya disebut misli, dan harta yang tidak ada imbangannya disebut kimi. Yang ketiga, harta istihlaki dan harta isti'mali. Harta istihlaki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya dan sekali digunakan habis. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa tangkai kayunya itu. Harta isti'mali ialah tidak habis sekali guna, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Keempat, harta mankul dan harta gairu mankul. Harta mankul ialah harta yang bisa dipindahkan seperti emas, perak, perunggu, pakaian, dan kendaraan, dan lain sebagainya. Harta gairu mankul ialah seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya, termasuk harta gairu mankul karena tidak dapat dipindahkan. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan, dan lain-lain. Harta ain terbagi menjadi 2, yaitu ain jati dan ain ghair qimah. Harta ain ghair qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga. Misalnya sebiji beras. Harta dain ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ain dan harta dain karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta. Misalnya utang tidak dipandang sebagai harta, tetapi utang menurut Hanafiyah adalah wasfi al-dimmah. Yang keenam, harta ain dan harta al-ain dan harta mal al-nafi.
atau manfaat. Harta ain ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk berwujud, misalnya rumah, ternak, dan lainnya. Harta naif ialah ar-radal yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal al-nafi tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta ain dan harta nafi adalah perbedaan dan manfaat dianggap sebagai harta mutawakim, harta yang dapat diambil manfaatnya, karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda. Hanafiyah berpendapat sebaliknya, bahwa manfaat dianggap bukan harta karena manfaat tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat tidak termasuk harta, manfaat adalah milik. Kita lanjut di pembagian harta, 4 pembagian terakhir. Yang pertama, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah harta perorangan mustakil yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakan. Harta mubah ialah sesuatu pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahannya. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf maupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya. Selanjutnya, harta yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi mal-kabil di al-kismah ialah harta yang tidak menimbulkan satu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung, dan lainnya. Harta yang tidak dapat dibagi mal gair kabil di al-kismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan lainnya. Selanjutnya ada harta pokok dan harta hasil, samrah. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain. Harta hasil, harta yang terjadi darinya harta yang lain. Pokok harta juga disebut modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Yang terakhir, harta khas dan harta am. Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaat tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum. Baik, kita lanjut ke fungsi harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya, tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya, memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta, seperti orang memperoleh harta dengan cara mencuri. Ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Masuk ke hak dan manfaat harta. Hak adalah sesuatu yang dapat ditetapkan oleh syarat terhadap seseorang untuk diberi kekhususan atau suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum tertentu. Artinya, dengan adanya hak, seseorang memiliki kekuasaan atau kekebalan hukum atas sesuatu yang diakui oleh syara. Pemilik hal tersebut memiliki wewenang atau kuasa penuh atas barang yang telah dibenarkan oleh syara. Terkadang hak itu berhubungan dengan harta, seperti hak kepemilikan atau hak untuk merawat. Manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu zat benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian. Dalam arti dengan memiliki mobil, maka manfaat yang bisa dirasakan adalah kita bisa mengendarainya ke suatu tempat yang kita inginkan. Dengan memiliki pakaian, maka kita bisa memakainya untuk menutupi aurat, dan seterusnya. Ini disebut manfaat.